Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah hadaratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah, ru'asa isyuriyah, sadatil ulama. Alhamdulillah hari ini saya bisa silatul arham. Mudah-mudahan silaturahim saya ini membawa barokah untuk saya dan untuk kita semua. Pesantren adalah Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh untuk mempertahankan ta'alimiddin islami ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Dulu Belanda melarang pribumi sekolah, terutama yang beragama Islam. Yang boleh sekolah orang asing, Cina, atau pribumi yang beragama Kristen boleh sekolah. Tahun 1901 berubah. Belanda membolehkan pribumi yang muslim sekolah, dibuka lebar-lebar. Mereka mengatakannya adalah merupakan politik etik, politik akhlak. Bukan akhlak, bukan apa. Nah, orang-orang Islam yang nantinya akan jadi Muhammadiyah, belum lahir Muhammadiyah belum. Muhammadiyah lahir tahun 12. Yang nantinya akan jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah menerima dengan senang. Belanda memperbolehkan umat Islam sekolah, maka mereka berbondong-bondong anak-anak muda Muhammadiyah sekolah. Yang nantinya akan jadi NU malah mengharamkan sekolah. Ayah saya mengharamkan sekolah. Karena ayah saya bukan kiai kuno banget, wafat tahun 90. Sekolah haram, hanya SD yang boleh. SMP nggak boleh karena pakai serual pendek, kelihatan auratnya. Laki-laki itu, anaknya ayah saya semua laki-laki. Kelihatan pahanya nggak boleh laki-laki kalau sudah besar SMP. Nah, ringkas cerita, akhirnya akibatnya Muhammadiyah mengerti tentang ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kemasyarakatan, organisasi, manajemen, administrasi, mengerti. NU gak ngerti, tapi NU berjasa besar mempertahankan tafakuh fiddin. Akhirnya di pesantren ulama alim-alim di Muhammadiyah tidak ada orang alim, tapi Muhammadiyah berjasa besar. Berjasa apa? Menjaga Islamnya orang-orang yang kerja di kantor pemerintah. Banyak orang Islam kerja di kantornya Belanda,
Lah itu dipelihara agamanya, jangan sampai murtad oleh siapa? Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah tidak ada yang bisa baca kitab, hafal Quran, nggak ada. Ya kalau ada satu dua lah. Di NU semuanya kiai-kiai pesantren, fuqaha mendalam pemahaman agamanya, tapi tidak bisa menjaga orang-orang yang kerja di kantornya Belanda. Nggak mampu itu. Dua-duanya punya jasa lah, dua-duanya ada perannya. Tapi sekarang sudah nggak ada pola seperti itu, sama saja lah. NU mulai diikuti oleh orang-orang kota mulai tidak malu ngaku NU setelah ketuanya Gus Dur. Baru orang kota ikut bangga jadi NU. Sebelum Gus Dur masih malu-malu gitu. Apalagi pejabat takut sama NU. Nah, alhamdulillah sampai sekarang pesantren masih tetap menjadi apa? Marji' asasi, maraji' asasiyah, tempat kembalinya masalah agama, referensi agama, fatwa agama kembali ke pesantren. Yang hafal Quran mau berapa kontainer ada di pesantren. Yang hafal alfiyah mau berapa losin, berapa kodiah, tempatnya pesantren. Silakan di Muhammadiyah nggak ada itu. Hafal alfiyah, hafal zubat atau kudul juman nggak ada. Mereka intelek, mereka disiplin dalam berorganisasi, sadar berorganisasi. Lah kita ini tidak disiplin. Al-Ladifi lah, insyaallah. Organisasi itu organisasi Al-Ladifi. Sanane ketua umumnya mantan ketua kula, dia coba nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti politik, nggak ngerti strategi apa, betul ngertos. Aku jadi ketua PBNU 10 tahun, ya Allah, 2 periode. Tapi pesantren berjasa besar mempertahankan ta'alim ad-din Islam. Sangat penting peran pesantren. Kalau tidak ada pesantren, Islam di Indonesia hanya plang, seperti plang ya, papan nama saja, isinya kropos. Hanya papan nama tapi isinya, kalau nggak ada pesantren. Isi daripada Islam di Indonesia di pesantren. Kalau kita ingin mencari substansi Islam, adanya di dulu 15 abad yang lalu Rasulullah diperintah oleh Allah membangun masyarakat Arab yang jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Buta huruf dan sesat dalam agama, ummiyin dan dolalim mubin. Terus jahiliyah itu apa? Ummiyin dan bersuku-suku, satu suku dengan yang lain mudah sekali perang. Kalau sudah perang puluhan tahun hanya karena masalah sepele, mudah carok ya, ngerti carok? Mudah saling membunuh. Ada terjadi perang Fijar hanya gara-gara ada tamu ontanya dicuri. Itu perang antara dua suku, yang punya onta dan yang punya yang sahibul bait. Itu 40 tahun. Rasulullah waktu itu usia 14 tahun ikut membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panah. Perangnya 40 tahun. Perang Fijar namanya. Rasulullah masih menangin di umur 14 tahun.
nyembah batu tanpa ada dasar teologi. Beda dengan orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu yang disembah batu tapi punya kitab suci, Rigveda, Mahavad Gita, Upanishad. Itu kitab sucinya orang Buddha, Hindu. Kalau orang Arab waktu itu nyembah batu tanpa ada dasar teologi, tidak punya kitab suci. Waktu itu berhala sekitar 350. Antara lain namanya Allata, Uzza, Manah, Hubal, Ya'uq, Yahuth, Nasr, Suwa, Wad. Antara lain namanya itu. Ada 350 ketika Nabi diutus itu. Kalau punya anak perempuan takut menjadi beban, tidak ada gunanya anak perempuan itu, paling jadi beban ini. Lebih baik dikubur, begitu lahir dikubur. Waidal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Sayyidina Umar pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya waktu sebelum Islam. Nah, kalau bapaknya mati, ibunya masih beres, berarti masih beres. Kalau bapaknya mati, ibunya masih kinclong, berarti kinclong. Diambil oleh anaknya sendiri. Eman-eman kalau dia orang lain. Itu jahiliyah. Orang jahiliyah tidak mengenal ilmu, tidak mengenal pendidikan, hanya mengenal 3 hal. 1, mengenal tentang syair, qasidah, syair. Waktu lomba-lomba, berlomba saling menang. Yang syairnya baik dapat hadiah di pasar Ukad, pasar-pasar malam. Maka ketika Nabi Muhammad dakwah dengan membaca Al-Quran, kata mereka, kata orang Arab jahiliyah, Muhammad ini pengen terkenal, maka nyanyi terus pada Al-Quran, nyanyi terus pengen terkenal. Muhammad itu pengen dihormati. Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yambaghilah. Saya, kata Allah, tidak ngajari Muhammad bersyair, berpantun, berpuisi, dan tidak pantas, tidak layak Muhammad belajar syair. Wah, Muhammad ini pengen terkenal, maka dia yang dibaca itu mantra-mantra perdukunan. Quran jawab, wala biqauli kahin. Nabi Muhammad yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra perdukunan. Wah, Muhammad ini dibaca itu sihir, itu santet itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Muhammadnya dikatakan Muhammad bacaan sihir. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa yuha. Yang dibaca Muhammad bukan dari dirinya, bukan karangane, bukan gaweane, tapi ya wahyu langsung dari Allah. Maka kalau ada orang, kalau kita masih sangat-sangat menghormati penyanyi Inul misalkan, berarti kita jawab. Kalau kita sangat-sangat senang dengan penyanyi namanya, kita masih ngaku deh ya, bukan saya. Kalau ente sangat senang berlebihan pada penyanyi, berarti ente jahiliyah. Boleh senang penyanyi, boleh, tapi ya sederhana saja. Jangan sampai nonton dangdut, gak sholat isya, gak sholat subuh. Jahiliyah itu namanya. Nomor 2, kalau diantara kita masih suka datang ke dukun supaya jadi bupati menang, supaya jadi DPR-nya berhasil, berarti kalau kita percaya pada tukang santet,
agar membunuh atau membuat penyakit tetangga saya yang menjadi saingan saya, berarti kita paham boten? Alhamdulillah. Masyarakat seperti itu Allah ngutus Nabi Muhammad bangun masyarakat seperti itu supaya menjadi masyarakat yang beragama dan berperadaban, berbudaya. Gimana caranya? Allah memberikan guidance. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulu suara saya enak, dulu suara saya enak, juara baca Quran Kabupaten Cirebon. Waktu usia saya masih berapa? 14 tahun apa ya? 14 tahun. Sekarang usia saya 72. Cucu 10. Satu. yang terang-terangan satu. Cucu yang paling tua SMA-nya 2 tahun. S1 di Melbourne, Monash, Australia. S1 3 tahun. Dari usia 21 tahun sudah S1. Sekarang lagi S2, masih di Melbourne masih. Alhamdulillah. Nah, Muhammad caranya membangun masyarakat jahiliyah, pertama bacakan kepada mereka yatlu alaihim ayat, baca Quran. Maka pesantren walaupun modern kayak apa harus ada ngaji Quran face to face, wajhan di wajhin. Gak mungkin kalau hanya guru di madrasah baca itu kan ayo ikut, gak mungkin beres, gak mungkin sempurna itu. Satu-satu, wajhan wajhin. Ngaji Quran itu harus wajhan di wajhin. Gak bisa kalau hanya guru ayo tiru kan ya saya baca ayo ikut, gak bisa. Quran zaman Rasulullah SAW tidak ditulis. Kenapa? Karena para sahabat hafal semua. Nah orang kalau hafal apa butuh tulisan? Saya hafal kulhu, falak, nas saya hafal saya. Al-Fatihah, ayat kursi hafal lah. Gak butuh tulisan saya. Gak butuh tulisan. Paham betul? Sahabat hafal semua. Maka Quran waktu zaman Nabi Muhammad tidak ditulis dan Nabi Muhammad tidak merintah ditulis, gak perintah. Sahabat sebagian nulis, sebagian ada yang hanya surat Baqarah, ada yang punya tulisan surat Yasin, ada surat Kahfi. Tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan sempurna 30 juz, gak ada. Setelah Islam semakin meluas, banyak orang masuk Islam, gak mungkin dong orang Islam semuanya hafal Quran. Yang kerja, yang ngebon korma, ngebon anggur, yang apa lagi, pedagang, gak mungkin hafal Quran, itu gak mungkin. Maka ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq membentuk tim penulis Al-Qur'an 10 orang, ketuanya Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Al-As, Sayyidina Ali, Muawiyah dan seterusnya.
Quran ditulis saya di hafal store, kumpulkan hafalan-hafalan, tulisan-tulisan kumpulkan, ditulis. Setelah jadi tulisan, disebarkan ke seluruh kota-kota Islam, Basrah, Kufah, Baghdad, Damaskus. Nah, lama-lama satu kota dengan yang lain baca Qurannya bertentangan, apa? Gak sama. Maka ketika Khalifah Utsman bin Affan, siapa? Beliau musyawarah, memutuskan hasil musyawarah, Quran ditulis ulang. Semua Quran yang ada di kota-kota cabut, tarik ke Madinah. Dari terus ulang, setelah selesai satu ini sempurna, bakar yang lain bakar. Maka mushaf sejak Sayyidina Utsman sampai sekarang namanya mushaf Utsmani. Apa? Mushaf ditulis sejak zaman Sayyidina, bukan mushaf Mang Utsman dagang bakso, itu bukan. Akan tetapi tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman, saya punya fotokopinya. Tulisannya belum sempurna, saya nggak bisa baca, apalagi ente. Titik saja nggak ada. Ba, ta, nun, ya, podo. Jim, ha, ho, sama. Dal, nggak ada bedanya. Ro, zai, nggak ada bedanya. Sahabat hafal Quran orang butuh titik tuh. Setelah umat Islam semakin bertambah, maka tulisan Quran harus disempurnakan. Banyak orang gak mampu baca tulisan Arab tanpa titik, gak ada bedanya satu huruf dengan yang lain. Maka ada seorang ulama, bukan sahabat, ulama, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Sopo? Tahun 59 Hijriah, wadi'un nuqat ala huruf, menggagas titik. Basi jinangi sorta loro nang dhuwur, ta telun dhuwur, jim satu di tengah, ha non titik, kok satu di atas, itu ya. Mulai terang baca Quran. Tapi setelah semakin meluas orang Islam, semakin banyak orang ajam bukan Arab, semakin banyak, walaupun sudah ada titik masih kangelan, masih kesulitan. Maka ada seorang imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa namanya? Orang Farhad, Afghanistan, bukan orang Yaman, bukan Baalwi, bukan. Menggagas syakal, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid. Tahun 170 Hijriah baru ada fathah domah tuh. Paham betul? Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas, ada orang Banyumas? Ini dari Banyumas. Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Kebumen, sampai saiki kalau baca Quran masih innallaha wasi'un ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil. Artinya apa? Artinya keluarnya suara dari tenggorokan salah. Mengucapkan huruf, keluar suara salah. Maka ada seorang imam berjasa besar, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Tahun 224 Hijriah bikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada izhar, idgham bi gunah, ikhfa,
iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Yang bikin titik? Yang keras, yang bikin titik siapa? Cerdas. Makanya sarapan tuh jangan ampas kelapa, jejel otaknya. Klopo isi perus masih didahar. Ya Allah, kasih mecin, kasih cabe, kasih bawang. Ya Allah, didahar. Ampasnya ampasnya tok sorono santannya isi perus, jejel otaknya. Sarapan itu susu, madu, jahe merah, telur, cerdas bakal nanti. Di sini sarapannya apa? Apa sarapannya? Ikan asin. Sarapan dari presiden itu. Ayo saya ulang. Yang bikin titik siapa? Yang bikin harokat siapa? Yang bikin tajwid siapa? Nah, sekarang Quran sudah sempurna tulisannya dan sudah ada ilmu cara membacanya, ilmu tajwid. Mari pesantren harus menjadi contoh baca Quran yang mujawwad. Saya paling sedih kalau ada di Jakarta khotib Jumat khutbah enak, begitu mengeluarkan dalil Quran berantakan bacanya. Sedih sekali. Di Jakarta banyak. Kenapa? Karena di Jakarta itu Jumatan sangat banyak. Setiap kantor Jumatan, masjid Jumatan. Kurang khotib. Ya khotib alas dadakan gak apa-apa. Jenggot-jenggot gak apa-apa. Jenggot-jenggot khutbah semuanya. Baru bodohnya gak pernah tengok udah. Nah. Banyak sekali orang Arab yang masuk Islam karena mendengarkan Al-Qur'an. Contohnya Umar bin Khattab. Beliau meninggalkan kota Mekah 2 minggu. Pulang dari keluar masuk ke kota Mekah, pulang mendengar adik kandungnya namanya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar marah. Apa-apaan di saya ini, tempelengin. Datang rumahnya, sampai di depan pintu adiknya Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad, ma'za 'alaikal Qur'an tashqa, tidak sekali-kali aku turunkan Quran kepadamu untuk membuat kamu cilaka, tidak. Tapi Quran sebagai peringatan bagi siapa yang mau diingatkan. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman yang menguasai jagat alam raya ini dari aras sampai ujung alam. Itu Umar mendengarkan adiknya baca surat Toha, lumpur, terduduk, lemes. Bahasa Cirebon lumpur, bahasa kan terduduk lemes. Gak jadi mau nempelin adiknya, gak jadi. Malah ketok pintu, adiknya membuka. Umar rebut kertas yang sedang dibaca oleh adiknya, ikut baca sambil kemeringet, keluar keringet dingin, gemetar. Selesai baca, Aina Muhammad al-an, nang di Muhammad Saiki di sana di Jiyad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari, ketok pintu. Rasulullah sedang dengan beberapa sahabat di dalam rumah itu. Ketakutan para sahabat. Rasul dengan tenang, karena Umar terkenal preman, jawara, preman.
Sahabat pada takut. Kanjeng Nabi dengan tenang membuka pintu. Sayyidina Umar masuk, memeluk Rasulullah, menyatakan masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadah. Ini doa saya, kata Rasulullah, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, coba Abu Jahal, namanya Amr bin Hisham. Yang dapat hidayah Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam, apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, mulai besok sholat jangan di sini, ngaji Quran jangan di sini, di masjid. Jangan takut, ada saya. Barang siapa, wahai orang Mekah, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, lawan saya. Paham betul, enggak? Barang saya ingin mati, barang saya ingin mati, ayo lawan saya. Istrinya janda kan, anaknya juga yatim anaknya nanti. Jadi harus ada yang bisa begitu. Di NU juga gitu. Jangan takut, jangan ragu, ada saya. Harus ada yang kayak gitu. Paham betul? Itu kelihatannya jeri-jeri, penakut kelihatannya. Orang langsung berani itu, kelihatan mukanya tuh nggak ada yang berani ya. Itu salah satu orang masuk Islam kalau mendengarkan Al-Qur'an. Satu lagi, mau nggak? Satu lagi. Raja Siliwangi, Raja Pajajaran, namanya Prabu Pamanah Rasa. Mendengar ada agama Islam yang diajarkan oleh Syekh Hasanuddin di Kerawang, Rengas Dengklok, Jawa Barat Utara, atau terkenal dengan Syekh Quro, Qori, baca Quran. Raja Siliwangi dari selatan dan Ciamis datang ke Kerawang, saya bunuh orang ini. Itu orang Cina tuh. Syekh Quro itu Cina, namanya Hasanuddin dari Cina, bukan dari Yaman, bukan Cina. Sampai di sana, sampai di Kerawang, ada santrinya Syekh Quro lagi baca Quran, suaranya merdu, lagunya enak, dilihat perempuan kutilang, kuning tinggi langsing. Saya yakin di sini jarang-jarang yang kutilang itu. Kalau sebaliknya banyak sebaliknya. Apa? Hitam, gemuk, bunder, bulat. Ya. Yang kutilang jarang itu. Namanya Subang Larang namanya. Itu Prabu Siliwangi jangan akan marah sama Syekh Quro, malah kelepek. Langsung, Pak Haji, untuk saya saja saya kawin. Silahkan, asal kamu masuk Islam. Udah masuk Islam, baca syahadat masuk Islam. Ada mas kawinnya apa? Tasbih. Saya cari berapa kontainer, gak ada di sini. Ada di Arab adanya. Udah saya terbang ke sana. Dia keluar dari rumah Syekh Quro mau terbang, hong. Bacanya hong, biasa bisa terbang, hong tuh macet. Sekali lagi hong, gak bisa terbang. Sekali lagi hong, tetap gak bisa terbang. Kata Syekh Quro, kalau kamu mau terbang baca Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya dibaca. Bismillah dibaca, tapi hongnya dibaca. Belajar Bismillah dulu, baru hong. Ringkas cerita, terbang datang bawa tasbih. Barangkali itu tambahan dongeng itu. Tapi yang jelas fakta sejarah, terjadi pernikahan Prabu Siliwangi Pamanah Rasa nikah dengan Subang Larang. Konon Pamanah Rasa Islamnya nggak tenanan. Isinya 3, ada yang Hindu, ada Buddha, ada Muslimah. Tapi nanti punya anak 3 orang. Betul-betul ulama menyebarkan agama Islam. Pertama namanya Syekh Rahmatullah,
terkenal dengan Prabu Kian Santang yang mengislamkan seluruh masyarakat Sunda. Nomor 2, Syekh Somadullah atau Bupati Cirebon, Kungu Cirebon, Ki Kungu Cirebon, sakti orangnya. Hati-hati orang Cirebon, hati-hati orang Cirebon. Saya orang Cirebon, saya hati-hati. Punya ilmu, 3 ilmu. Ki Kungu Cirebon itu bisa kelihatan besar badannya. Kalau ada orang mau jahat kelihatan besar, gak berani orang. Bisa ngilang halimun, bisa ngerti bahasanya binatang. Itu ilmunya Ki Kungu Cirebon. Namanya Somadullah atau terkenal dengan panggilan Walang Sungsang. Yang ketiga, perempuan, namanya Syarifah Mudaim atau panggilannya Rara Santang. Nanti dinikah oleh Habib Tenanan, namanya Abdullah Al-Khan, Abdullah Khan dari India, dari Pakistan kalau sekarang. Punya anak Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung. Dari Sunan Gunung Jati itu cucu dari ibunya, cucu Prabu Siliwangi yang masuk Islam karena kelepek-kelepek dengan kutilang. Jadi cantik itu penting. Coba kalau Raja Siliwangi tadi ada orang baca Quran, muridnya Syekh Puro, suaranya enak, lagunya enak, didelok, misalkan delok irong bulet gembrot, gak jadi. Jadi cantik itu penting buatan, ganteng penting buatan. Ya Allah. Kata orang Sengayu itu, dari cantik kelihatannya ini. Cantik penting, cantik itu. Jadi ibunya cantik, suaranya enak, pinter. Allah. Mau ceramah baru datang udah menarik, belum ngomong baru datang, ganteng, baunya harum, hidungnya mancung, tinggi, baru datang mau ceramah orang udah senang semua, belum ngomongnya belum. Paham betul? Jadi agama Islam pertama kali disebarkan oleh Wali Songo, bahkan sebelum Wali Songo, itu sebelum Wali Songo dulu, Syekh Puro sebelum Wali Songo, dengan menyebarkan tilawatul Qur'an. Yang kedua, langkah kedua, setelah menyampaikan Al-Quran, apalagi Kanjeng Nabi, cara dakwahnya, cara membangun masyarakat Arab. Wa yuzakkihim, apa? Dibentuk mentalnya orang Arab yang primitif, terbelakang, nggak ngerti apa-apa lah, badui. Setelah masuk Islam menjadi orang-orang bermental, berkepribadian, punya jati diri. Paham? Manusia punya 2 hawa nafsu. Apa? 1 nafsu ghadabiyah. 1 apa? Saya harus jadi bupati, saya harus jadi DPR, saya harus jadi komandan, jadi ketua, kepala, pemimpin, direktur, imam, nggak mau makmum. Datangnya dari mana itu? Nafsu ghadabiyah. Datangnya dari nafsu. Berarti di al-quwwatul mutakhayilah, the power of idea. Semua itu. Saya harus jadi bupati. Tapi ini dengarkan. Makanya kiai-kiai kalau ngaji jangan menjelekkan hawa nafsu, jangan nafsu, jangan nafsu bagus. Fadlu minallah. Ini orang hawa nafsu, orang baca ciri orang. Tapi kalau niatnya baik, kalau saya jadi bupati, irigasi sawah beres semuanya, yang miskin saya bantu, yang bersekolah saya sekolahkan semuanya,
Kiai-kiai ustadz yang belum umroh saya umrohkan semua kalau jadi bupati. Bagus enggak niatnya? Kalau niat seperti itu bagus enggak? Namanya ganti, bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Cita-cita, hasrat, tekad yang keras. Himmah namanya. Saya jadi bupati. Itu. Orang yang paling besar himmahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang dhu himam, yang memiliki himmah besar. Saya gak mau kalah, saya harus menang, Islam harus menang. Nabi Muhammad itu suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad leren disik dakwahnya, kamu itu akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Coba lawan ente digituin gimana? Kalau ente digitukan gimana? Berhenti dulu aktif di NU-nya, kamu tuh akan dibunuh. Kira-kira langsung berhenti ya? Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Hatta alikaduna, demi agama siap saya mati. Ngoten buatan panjenengan. Namanya himmah namanya. Sekarang Menteri Keuangan negara Prancis, perempuan, namanya Maria, turunan Maroko, Arab Maroko. Waktu kecil angon wedus gembala kambing, punya himmah besar. Perdana Menteri mantan Perdana Menteri Belanda, namanya Rutmak apa Makrut kembali apa Rutmak apa Makrut lah. 14 tahun jadi Perdana Menteri 2 periode. Tadinya buruh pabrik jadi Perdana Menteri, kuliah doktor jadi Perdana Menteri 2 periode. Himmah namanya. Nah, kamu sekalian himmahnya harus besar. Walaupun anaknya orang biasa, walaupun anaknya nggak begitu orang kaya lah, nggak banyak, sedang-sedang saja, orang biasa bukan kiai, asal punya himmah yang Wali Songo himmahnya besar. Islam harus tersebar di Nusantara ini. Hasyim Asy'ari himmahnya besar. NU harus berkembang di Indonesia ini. Berkembang betul. Bung Karno, Indonesia harus merdeka, lawan Belanda, lawan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit? Punya nuklir, senjata? Enggak. Punya apa? Himmah. Berkat himmah ini, himmah. Bukan duit, bukan senjata, bukan. Paham boten? Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad tidak pernah bohong, selalu sidik jujur. Ada yang ngomong yang wajib jujur Nabi Muhammad, karena Nabi. Kalau saya bukan Nabi, jadi sifat sidik kelihatan sepele, diucap pun gampang nih. Tapi itu yang paling penting. Kehilangan sidik, negara berantakan. Begitu hilang sidik, minyak goreng hilang. Ya kan, minyak goreng hilang yang mana ya? Tahun 2 tahun yang lalu ya. Gara-gara hilang sidik, 8 triliun Kominfo hilang. Gara-gara kehilangan sidik, Indosuria korupsi 72 triliun. Masih kurang besar. Sekarang PT Timah
terjadi korupsi 300 triliun. Bukan 300 miliar, bukan 300 miliar. Bukan 300 juta, bukan. 300 berapa? 1 triliun 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000 ribu. Seandainya untuk beli cendol, gimana kira-kira berapa itu dapatnya itu? PT Timah 300 triliun. Ya Allah, di Indonesia ini kaya raya, hanya korupsinya merajalela, merata. Dulu zaman Pak Harto yang korupsi cuma kroni-kroninya. Sekarang reformasi, ketua DKI masjid korupsi, ketua pesantren korupsi, gimana? Itu Supat Sidik, paham betul? Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad berakhlak mulia. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum zahabu. Masyarakat martabatnya naik atau turun tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan ada orang mau ke, yang ditanyakan apa? Bukan agamanya apa ya, bukan. Orangnya baik-baik enggak ya? Oh baik-baik. Saya pernah ke sana, sholat di masjid sana, dompet saya ketinggalan 2 hari masih utuh. Ojo suwali orangnya di sana baik-baik enggak? Waduh, hati-hati, maling kabeh nang kono iki. Senajan sholat tapi maling. Aku pernah sholat Jumatan di masjid, sepatu hilang. Koncoku sepeda motor hilang. Terkenal maling kabeh. Jatuh nggak namanya? Akhlak, bukan agama. Itu contoh kecil. Contoh besar. Negara Afghanistan terdiri dari 7 suku, Muslim 100%. Satu orang saja nggak ada yang bukan Islam. 97% ahli sunnah. Madhab Hanafi, Al-Maturidiyah, Tariqah Naqsyabandiyah. 3% Syiah. Tapi perang saudara, paten-patenan, bom-boman 40 tahun lebih sampai sekarang. Bom meledak di pasar, di jalan, di madrasah, di rumah sakit, di masjid lagi Jumatan, lagi Maulid Nabi, bom meledak yang mati ratusan. Presidennya hafal Quran, namanya Burhanuddin Rabbani, hafal Quran, dipateni, kafir, antek Amerika, kata Taliban yang membunuh. Onu Cawadun nembang, ditembak. Cawadun nembak, kenapa? Perempuan nyanyi haram, suaranya aurat, gak boleh nyanyi. Jadi nyanyi haram, mateni ora. Ayo, kita ingin gak jalan-jalan ke sana? Ingin gak? Jalan-jalan yuk, liburan yuk ke Afghanistan, ingin gak? Iya. Setor nyawa apa? Padahal Islam semua kan? Padahal Islam semua. Tapi sewangsuli pun negara Jepang, agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, namanya agama Shinto. Apa? Shinto. Tadi di Jawa sini ada banyak agama lokal, namanya Darmo Gandul, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun, Subut, Pangestu, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, sudah Wimitan. Kita ini sana agamanya Shinto. Tapi orang Jepang jujur, rapi, bersih, gak ada copet, gak ada jambret, gak ada calo, aman. Saya kesan 4 kali jalan-jalan malam-malam dengan istri saya, gak ada rasa takut. Ibu kota Tokyo segitu ramenya, supir masing-masing tertib semua. Coba kalau di Indonesia, di Surabaya misalkan, polisi libur 3 hari tabrakan tok isinya.
di Jepang. Tidak ada puntung rokok di jalan. Barang rokok tapi dibuang di tempatnya. Orang Jepang rokok dingin, negara dingin kan, rokok semua, tapi dibuang di tempatnya. Ketika kesebelasan sepak bola Jepang main di Qatar, di Doha Qatar, ratusan anak Jepang nonton. Bubar, bekas duduknya penonton dari Jepang, tidak ada sampah satu helai pun. Ingin tidak main ke sana? Tuh, padahal bukan Islam tuh, bukan Islam. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. Dari Indonesia 6 ormas diundang, NU, Muhammadiyah, Nahdlatul, Al-Irsyad, Syarikat Islam, berangkat 23 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, Timbuktu. Di kota Timbuktu, ibu kota Mali, tidak ada rumah dikunci. Tidak ada rumah jendelanya dikunci, pintunya dikunci. Tidak ada sepeda motor dimasukkan ke rumah, ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kalau ada sepeda motor di halaman, kuncinya masih gantung, kira-kira gimana kira-kira? Aman nggak? Pada NU semua, pada NU semua dah ya. Saya pernah ke Australia tahun 2012, muter-muter sampai berapa hari, 10 hari lah, dengan isi saya dakwah Melbourne, Canberra, Adelaide, Brisbane, telah di ibu kota Sydney, selama di masjid besar, tadinya gereja jadi masjid pada zuhur. Besok mau pulang, berasar belanja oleh-oleh, celana, kaos, gantungan kunci, dapat 1 kardus, bawa ke hotel. HP saya lupa, hilang. Saya cari di kasur-kasur, pojok-pojok, nggak ada. Udah. Nanti Jakarta beli lagi. Jam 9:30 ada orang ngetok pintu, saya buka, petugas hotel, dengan ada anak laki-laki bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau ada HP ketinggalan di warung gimana kira-kira? Itu akhlak namanya. Namanya apa? Rasulullah SAW tahun 8 Hijriah pergi ke Mekah, diikuti dengan kurang lebih 12.000 sahabat. Sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu. Orang Mekah melihat ketakutan. Muhammad dulu pergi dari Mekah dengan rasa takut, dengan Abu Bakar sembunyi-sembunyi. Sekarang datang dengan pengikut berapa? 12.000. Pasti besok balas dendam. Pasti Muhammad besok balas dendam. Nabi Muhammad besoknya masuk kota Mekah. Al-yaum yaumul marhamah. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan. Yang dulu melempari saya maafkan. Yang dulu membunuh sahabat Yasir dan istrinya Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur Bilal di padang pasir, saya maafkan. Yang dulu menyakiti Abu Bakar, saya maafkan. Gak ada balas dendam. Orang Mekah yang tadinya ketakutan sembunyi dalam rumah, semuanya keluar dengan menyalami Nabi Muhammad dan berkata, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim, demi ayahku demi ibuku engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Semua masuk Islam orang Mekah. Tahun 8 namanya Fathu Makkah namanya. Ayo, bisa enggak kita mengampuni orang yang tadinya banyak salah dengan kita? Bisa? Yang pernah nipu 5 juta kita ampuni, bisa? Akhlaknya Rasulullah dipuji oleh Allah. Yang muji Allah loh. Yang saya mohon maaf, saya ini yang muji juga banyak, medsos muji saya banyak, tapi saya tidak bangga. Kenapa? Karena yang muji saya sama dengan saya.
doyan iwak asin sambal terasi nek wis wareg mlayu nang WC. Sama dengan saya itu, ngapain bangga? Saya pun banyak menghina, mencaci maki, bahkan mengancam akan membunuh saya. Ketika 212 saya diancam, Pak Tito Kapolri kirim polisi jaga rumah sampai sebulan. Tapi saya nggak takut tuh, nggak takut. Kenapa? Karena mengancam saya sama dengan saya. Doyan iwak asin sambal terasi nek wis wareg mlayu nang, ya ngapain takut? Jadi ente kamu ini kalau dipuji oleh orang yang sama dengan saya, yang dicaci maki oleh orang yang sama dengan kita, gak usah takut, gak usah bangga. Paham? Kaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kamu sukses jangan sombong, kamu gagal jangan minder. Kamu dipuji orang jangan bangga, kamu caci maki orang jangan minder. Siap? Gus Dur kayak gitu tuh. Dicaci maki biasa, diancam oleh Pak Harto biasa-biasa aja, ketawa-ketawa. Dipuji saat dunia muji, ya nggak sombong, tetap aja. Pakainya sederhana, nggak punya kartu bank tuh nggak punya. Gak punya buku agenda, apal-apalan semua undangan itu dihafal. Gus Dur, ya Allah. Jadi kita ini harus himmahnya besar. Seperti Quran perintah Nabi Muhammad membentuk masyarakat Arab yang mempunyai himmah yang besar. Kedua, nafsu syahwatiyah apa? Saya harus kaya. Saya jadi konglomerat. Kalau saya kaya, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang belum pernah umroh saya umrohkan. Musola-musola miring-miring itu mau roboh itu saya bangun. Orang-orang miskin saya bantu semuanya. Bagus kan niatnya? Bagus enggak? Kalau niatnya bagus seperti itu, bukan nafsu syahwatiyah. Ganti namanya azimah apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Kemuliaan, kesuksesan, kebesaran harus diraih dengan azimah. Paham? Maka pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Kaya itu wajib, melarat, jawab melarat, dosa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang melarat. Usahakan kamu mati meninggalkan anak cucu yang kaya. Itu artinya apa? Quran memerintah kita harus kaya. Sayyidina Utsman, sahabat Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta karena kaya dan loman. Syekh Abdul Qadir Jilani, Wali Kutub ada 4 ya. Abdul Qadir Jilani, Abil Hasyadili, Hasan Rifai, Syed Ahmad Badawi. Abdul Qadir Jilani orang Baghdad. Suatu hari ziarah kubur teng Mesir, ziarah kubur Imam Syafi'i. Setelah datang ke dusun Fustot namanya, Imam Syafi'i, melihat masyarakat sekitar melarat-melarat, orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun ada tulisan di pintu gerbangnya, Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali kaya dermawan. Paham? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh, yang baik-baik.
nikel, batu bara, timah, biji besi, biji tembaga, mangan, boksit, granit, emas, berlian, inten, uranium, tarium, apalagi gas, minyak, belerang. Untuk kamu yang orang soleh, ternyata orang paling kaya di Indonesia ini Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA, yang punya rokok jarum, uangnya 950 triliun. Nomor 3 Sinarmas 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim 500 triliun. Nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Saya cari orang ini nggak ada itu, 50 orang ini nggak ada itu. Dosa betul, dosa betul, dosa. Ayo, muni bareng. Saya harus pinter. Ayo. Saya tidak mau bodoh. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau melarat, awas. Satu lagi. Kita harus menang. Perintah Allah itu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu betul-betul orang beriman, kamu akan menang. Di atas dan di bawah, antumul a'laun. Paham? Jadi menang itu wajib, kalah itu. Ayo bunyi bareng. Saya harus menang. Ayo. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalahan, awas. Ayo rebut semuanya, rebut semuanya. Jadi bupati, camat, kepala desa, Mandura Pasar, kepala konten, ketua muslimat. Paham tidak? Jadi nafsu godobiyah kalau diarahkan menjadi baik namanya himmah. Nafsu syahwatiyah kalau diarahkan dengan baik namanya azim. Pinter alhamdulillah. Dah, orang Arab begitu masuk Islam yang tadinya jahiliyah punya himmah dan punya azim. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab. Quran membawa ilmu, menghormati ilmu. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Yang bisa benar adalah orang yang berilmu. Tanpa ilmu tidak bisa benar. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Kebenaran harus dicarai dengan ilmu pengetahuan. Maka dulu para ulama setelah zaman sahabat sudah habis. Tugasan sahabat menyebarkan Islam sampai ke Cina, sampai ke Asia Tengah, sampai ke Maroko, Andalus. Setelah itu tinggal mengisi peradabannya. Zaman tabi'in ramai sekali ulama yang menggagas ilmu pengetahuan. Tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz gelisah. Banyak hadis palsu. Memanggil satu ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Siapa? Syekh, bisa nggak bikin ilmu menseleksi informasi hadis mana yang benar mana yang enggak? Siap. 1 minggu jadi ilmunya. Lapor khalifah, udah jadi ilmunya. Apa namanya? Mustalahul hadis.
Hadis bisa sahih kalau syaratnya 4. 1, antara guru dan murid, murid dan guru muttasil, ketemu. Kalau saya mengatakan kata Gus Dur itu benar, saya ketemu. Ya kalau saya bilang kata Mbah Hasyim, saya nggak benar, saya nggak ketemu Mbah Hasyim, saya nggak sahih. Murid dan guru harus ketemu. Yang kedua, gurunya dhabit, nggak pernah lupa, cerdas, hafalan. Yang ketiga, gurunya thiqah, gak pernah nyolong bawang, satu butir bawang. Atau yang gampang contohnya, tidak pernah nyolong sendal di masjid. Paling gampang contohnya, kalau gurunya pernah nyolong sendal di masjid, dhaif hadisnya. Nomor 4, adil. Itu hadis sahih. Kurang 1 syarat hasan, kurang 2 syarat dhaif. Dhaifnya maktu, maudhu', mauquf, munqati', mursal, mu'allal, munkar. Tanya pada agama lain. Silakan pergi tanya pada gereja, romo atau pendeta. Panjenengan kalau menerima informasi Bible itu ada ilmunya enggak? Oh ini benar, ini 100%, ini kurang benar. Tanya, ada enggak ilmunya mustalah hadis? Enggak ada. Cara baca Bible itu ada idhar, idgham, ikhfanya enggak? Romo, pendeta, enggak ada. Paham nggak? Paham nggak? Kemudian ada orang baca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Paham ya? Paham ya? Bedanya baca wa rasulih dengan wa rasul. Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau wa rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun tidak melindungi orang. Lahirlah ilmu nahu, baru ada terminologi mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz. Siapa yang bikin? Imam Amr bin Kumbur. Siapa? Yang terkenal panggilan Imam Sibaweh. Kitabnya namanya Alkitab, 5 jilid saya punya itu. Pertama kali ada kitab Nahu. Ada ulama mendalami bahasa Al-Quran. Al-Quran dari sisi konten makna luar biasa. Tidak ada satu kalimat pun omong kosong dalam Al-Quran itu. Pasti ada artinya. Lahirlah ilmul ma'ani. Paham? Cara menjelaskan, cara memaparkan Al-Quran itu gampang, gamblang lah, nggak sulit-sulit, nggak gampang dipahami. Lahirlah ilmul bayan. Redaksinya Quran sangat indah, kadang pakai majaz, metafor, kadang isti'arah, kadang kinayah, kadang amsal, perumpamaan. Lahirlah ilmul badi'. 3 ilmu itu, ilmul ma'ani, ilmul bayan, ilmul badi', namanya ilmul balaghah. Dengaran sopo? Amr bin Ubaid. Sopo? Alhamdulillah paham. Luar biasa ini, pinter-pinter. Itu yang agama. Pertama kali ada tafsir lengkap dari Fatihah sampai An-Nas, At-Tabari, Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 10 jilid. Bukan orang Yaman, orang Tabaristan. Betul, bukan orang Yaman, bukan Ba'awi, bukan orang Tabaristan. Musibah bukan orang Yaman, Mukhalil bukan orang Yaman, Jawab bin Romah Hurmuzi bukan orang Yaman. Ahli tafsir Tabari, Zamakhsyari, Fawrozi, bukan orang Yaman. Paham betul? Nah, begitu pula ilmu yang lain. Pertama kali di dunia ada dokter meneliti penyakit cacar al-khisbah, Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi fit Tib.
Amerika belum lahir, Eropa masih bodoh. Baghdad sudah ada dokter meneliti penyakit cacar. Pertama kali orang bikin kacamata, ilmu nadoriyah, optical. Siapa? Hasan bin Haytham. Pertama kali orang yang menyelidiki angkasa, ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Pertama kali orang yang menyelidiki aliran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Yang menemukan aljabar matematik, Jabir bin Hayyan al-Azdi. Yang menggagas angka nol. Dulu nol itu nggak ada tadinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 X. 10 itu apa? X. 20. X-nya 2, 30. X-nya 3, 100. X-nya 10 jajar. X 100. Abu Yusuf Al-Khwarizmi siapa? Menggagas angka 0. 10 10, 20 20, 100 100. Gampang gak itu? Gampang gak? Sebenarnya susah itu. Itu jasanya orang Islam. Yang pertama kali bikin alat navigasi. Alat itu menunjuk mana arah barat, mana timur, mana selatan, mana utara. Kalau kita sedang di laut atau di padang pasir bingung, maka ya, butuh alat itu. Yang menggagas pertama Ahmad bin Majid, Vasco da Gama, pelancong Portugis mengitari benua Afrika. Dia akan modar, akan mati. Tertolong oleh alat itu. Itu bikin orang Islam. Namanya Ahmad bin Majid. Namanya apa? Kompas atau pandom atau boslah. Berkembang menjadi alat navigasi pesawat udara. Pesawat kalau mau terbang ke Surabaya di Jakarta, pencet ya ke timur. Kalau mau ke Medan, pencet ya ke utara. Paham boten? Orang yang pertama kali nyoba terbang niru burung bukan orang Eropa, bukan. Abbas bin Farnas. Siapa namanya? Terbang sekali sukses seperempat jam, 2 kali setengah jam, 3 kali, 4 kali kaenakan keasikan di atas, jatuh mati. Tapi orang pertama terbang Abbas bin Farnas walaupun mati. Paham betul? Orang pertama kali menggagas organ, alat organ itu alat musik, organ. Bukan orang Eropa, bukan Amerika, belum lahir Amerika. Tapi ya, bahasanya Al-Qanun, alat musik itu. Yang menggagas Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya bukunya, namanya Al-Musiqal Kubra, The Big of Music. Ya Allah, dikira itu orang Islam ketika abad kedua Hijriah dan ketiga dan keempat. Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakkil. Khalifah 4 inilah agama Islam sumber dari peradaban, ya, pusat peradaban Baghdad, kemudian pindah ke Mesir, kemudian berkembang ke Andalus, Spanyol. Maka kebanyakan ulama di Irak, Baghdad, Basra, Kufah, Mesir dan Andalus, bukan Yaman. Ayo sebut nama ulama siapa? Pasti dari 3 kota itu dan 3 negara itu. Ghazali, Haromen, Bakilani, Syehristani, Rozi, dari Irak semua itu. Muhammad Hasan Basri, Sufyan Thawri, Abu Andawiyah, Syabir Qadir Jalani, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Dari Baghdad. Yang dari Mesir, Imam Syafi'i, Syadili, Suyuti, Damanhuri, Dasuki, Bajuri, Said Muhammad Badawi, Syadili, orang Mesir. Ibnu Hazm, Ibnu Malik, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Ibnu Bajah, Qurtubi, Syatibi, Andalus. Bukan zaman. Saya bukan karena saya nggak senang, memang iya. Disalah kalau ada kiai ngomong kalau nggak ada orang Yaman kita ini nggak ngerti apa-apa. Masya Allah. Wali Songo itu bukan dari Yaman. Sunan Ampel bin Ibrahim Samarkand, dari Samarkand yang kuburnya di Tuban itu. Siapa lagi? Syekh Wasil, Mbah Wasil Stolol Gedong itu dari Nisabur. Ahmad Subakir dari Khurasan. Islam saya mau dulu itu sebelum Wali Songo.
Paham boten? Orang Yaman datang ke sini setelah Belanda. Setelah Belanda datang ke sini itu. Oh. Dah ilmu bangkit semua. Belum cukup. Quran membentuk kepribadian yang sahibul hikmah. Apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Masya Allah. Apa itu hikmah? Nurun mubashir yakdifu ala qalbi man yasha. Direct illumination from Allah. Cahaya langsung dari Allah yang diberikan kepada hatinya siapa yang ia kehendaki. Namanya Manusia punya kekuatan 3. Al-quwwatun natiqah. Apa? The power of intelligence, kecerdasan, menghafal, belajar, cerdaskan, kecerdasan dari kecerdasan, logika, mantik, ilmu-ilmu itu dari kecerdasan. Yang kedua, al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? The power of idea. Saya ingin jadi pemimpin, saya ingin kaya, tadi itu loh, jadi al-mutakhayyilah adanya. Ide, hasrat, kemauan. Yang paling mulia pemberian dari Allah adalah an-nafkhah ar-rabbaniyah, the divine of gas, hembusan tiupan dari Allah. Apa itu? Al-qalbu. Apa? Hati. Ini bicara hati. Mau nggak bicara hati ini? Bicara hati mau nggak? Mau dengarin nggak? Tapi anu ya kedengeran ya, kedengeran. Hati itu terdiri dari pertama kali namanya basirah. Apa namanya? The eye of heart, penglihatan batin. Apa gunanya? Untuk mengetahui mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Semua orang tahu jujur itu baik, bohong itu semua orang tahu. Orang tahu. Setelah tahu, maka akan perintah kepada yang kedua, bagian hati kedua, namanya dhamir. Apa? Conscience, moral. Yang tugasnya moral itu menerima berita dari basirah, kemudian mengeluarkan salah satu perintah atau larangan. Kamu sudah tahu jujur itu baik, benar, lakukan, if'al. Kamu sudah tahu korupsi itu melanggar, salah, la taf'al, don't do that. Paham betul? Istafti qalbak al-birru mat'anil qalbuk wal ithma haka fi nafsik wa taraddada bis sadar. Tanya pada hatimu sendiri. Hatimu tahulah mana benar mana salah. Kalau kamu lakukan itu mantap, tidak ragu-ragu, berarti benar. Dilihat orang banyak senang, berarti benar. Kalau kamu lakukan jangan sampai orang tahu, jangan sampai ada orang tahu, berarti kamu dosa itu. Paham? Semua orang hati punya itu. Yang ketiga namanya fuad. Apa? Fuad ini depth of heart, nurani. Fuad ini nggak bisa bohong. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Nggak pernah bohong fuad ini, nggak bisa bohong, nggak pernah, tidak bisa bohong. Yang bohong itu cangkem. Mulut yang bohong itu, demi Allah saya tidak korupsi, saya tidak mencuri. Fuadnya ya. Demi Allah bukan saya melakukan, saya. Gitu nggak? Pernah nggak itu? Pernah nggak? Siapa yang mencuri nasi saya ini? Nggak tahu. Saya. Pernah nggak itu? Pernah nggak? Siapa yang belum bayar ini? Ini makan sudah habis semua, kata penjualnya. Oh, uangnya cuma sekian, siapa yang belum bayar? Gak tahu. Padahal saya ikut. Gitu nggak? Gitu nggak? Dari fuad namanya. Demi Allah saya nggak korupsi. Demi Allah saya nggak bohong. Bohong. Begitu nggak? Itu namanya fuad. Nah, kalau sudah basirah dhamir fuad berfungsi, maka akan lahir kekuatan diskret, asrar yang bisa mengetahui rahasia-rahasia Allah. Ini ketinggian lah, gitu aja ya. Kalau serangkan lah ketinggian.
Kalau asrar berfungsi akan lahir lataif, the power of soul, bisa mengetahui apa yang ada di Lauh Mahfuz, apa yang ada di kolam. Inilah kelas-kelas dawil ashabul lataif, ashabul latifah. Jadi kekuatan manusia itu apa? Al-quwwatun natiqah. Ayo, kecerdasan akal, the power of intelligentsia. Yang kedua, al-quwwatul mutakhayyilah, apa? The power of idea. Yang tadi itu loh, harus kaya, harus menang, dari sini, dari mutakhayyilah. Yang ketiga, an-nafqah ar-rabbaniyah, apa? Tiupan dari Allah yang menjadi namanya hati. Hati isinya adalah hikmah. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Hati pasti ngejak benar. Saya mau korupsi kata hatinya jangan. Saya mau mencuri kata hati jangan. Saya mau pukul anak itu, kurang ajar, tempeleng aja anak itu, kurang ajar. Ya adik, sabar, gitu nggak? Nah, gitu nggak? Itu suara hati itu. Maafkan saja anak itu hati itu. Nggak pernah salah kalau ajakan hati. Yang salah ajakan hawa nafsu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Contoh orang yang hatinya baik yang saya tahu persis, Gus Dur, tahu persis. Baru operasi syaraf di rumah sakit Cipto, di kamar ada 5 orang yang nungguin. Saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, dan Menteri Koperasi Cakrawarjaya. Kita pelan-pelan ngobrol orang 5. Tiba-tiba Gus Dur bengok, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang 5 nih kaget. Gus Dur udah konslet ini. Gus Dur udah rusak, udah konslet. Betul gak jadi presiden? Siapa yang ngandani? Yang ngasih tahu Gus Dur siapa itu? Nurun Mubashir yaqdifullah ala qalbih. Untuk presiden, ajudannya namanya Kolonel Sutarman, Kombes Sutarman. Pak Tarman muka sama jadi Kapolri, betul jadi Kapolri. Sebelum Pak Tito itu kan Pak Tarman, Sutarman. Sebelum Pak Timur. Pagi-pagi jogging olahraga, mampir rumah saya minta air putih, minta roti tawar, duduk, saya buka AC, tidur, ngorok 20 menit. Saya betul persis 20 menit. Bangun, mengkokang Said Tewis umur 56 tahun sampean jadi ketua umum PBNU. Betul, waktu di Makassar tahun 2010 umur saya 56. Pernah seminar di Gedung Pustaka Nasional, temanya mengenal jasa Jenderal Simatupang, JB Simatupang. Narasumbernya 4 orang, 2 muslim, Gus Dur dan Pak Rudini, Jenderal Rudini, 2 non muslim Katolik, Romo Muji dan Yakub Utama yang punya Kompas itu. Gus Dur datang nggak mau naik, di bawah dulu, yang 3 di atas. Tidur, ngorok, kemeringet, orang semua tahu Gus Dur tidur. Malah ketika dipanggil kan orang 3 udah selesai, giliran Gus Dur, saya bangunkan, Gus panjenengan Gus. Naik, omongannya orang 3 tadi dikomentari semua. Ayo dari mana itu? Tidur kok dengar tuh. Ada lagi lebih unik lagi. Beliau umroh, saya masih di sana, masih di Mekah. Umroh, rombongan Nur Muhammad Iskandar. Bar traweh di Masjid Madinah. Ayo kan Said golek ulama khawas. Gimana kok? Ada ulama jenggotnya panjang, corbanya panjang, muridnya banyak, pendengarnya maksudnya, hitamnya setumpuk. Niki Gus, boten. Jalan lagi di pojok sana ada ulama lagi ngajar,
kitabnya setumpuk, yang mendengar banyak, mendengarkan, jenggotnya dowo, jidatnya hitam. Ini Gus, bukan. Walhasil Gus ini bukan. Ada orang Mesir sendirian di atas sajadah. Sorbannya ya pakai sorban, tapi amamah, tapi kecil, bukan besar, bukan ageng. Niki kan saya. Kami ngomong, jurus saya suruh ngomong, padahal beliau juga bisa. Assalamualaikum, ini hadza Al-Ustaz Abdurrahman Wahid, Rais Akbar Jam'iyah fi Indonesia, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Salaman. Ada apa? Ada bagus. Ya minta doa. Ya minta doa. Doa apa? Doa bagus. Selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Didoain 10 menit lah. Selesai berdoa, beliau ini orang Mesir ini segera bangun, bangkit dan lari kenceng. Lari agak jalan kenceng, agak lari. Sajadah diseret dengan ngomong gini, ya Rabb, ma dzambi hatta tu'arifani iya. Dosaku opo ya Allah, kok aku lagi sembunyi ketangguhan wong iki lho. Jadi itu wali maktum, wali lagi sembunyi ben ojo ono sing weruh. Gus Dur tahu. Itu ceritanya. Persis saya dengan saya itu yang saya nganter-nganter. Ya Allah. Jadi ada wali maktum, wali lagi sembunyi, lagi nyamar, ketahuan Gus Dur. Itulah kemakrifatan Gus Dur. Namanya mendapatkan hikmah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana wa talamithana bil a'malis shalihah wa tahfadhna wa iyyahum minal mihani wal fitan waj'alna wa iyyahum min Ya Allah, Allahumma ij'alna wa iyyahum min ibadika shalihin. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'izzi min 'arsyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla bi fadlikal karim wa judikal 'amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna bar wala fajir. Ya akramal akramin, ya hasib ya jalil, antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma inna nashku ilaika dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluna ila mu'adin tahajjamunana am ila adam lakumurna illam yakun bighadabun alaina fala nubali wa yara anna afataka hiya awsa'ulana na'udhu binuri wajhika alladhi ashraqtahu dhulumat wa sawla ala amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk lakal udba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi umarat wala fil jibal madarat wala fil bihari qatarat wala fil uyuni lahadat wala fil nufus qatarat wala fil ashjari waraqat wala fil asami harakat illa wahya bika arifat walaka musyahidat wa alayka dalat wa fi mulkika mutahirat fa bil qudrati allati sakharta biha ahl ardi samawat sakhir lana qulubal makhluqat sakhir lana nahdul ulama qul makhluqat wa'atif qulubal alamin wal bisna qabulan bisal mahat la khaira illa khairuk wa la thaira illa thairuk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta bil sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima manata bil jadd minkal jadd
Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna wal muslimin lakal hamdu kal mustaka wa antal musta'an kal mustaghath wa minkal faraj wa alaikal tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik rabbi yassir wa la tu'assir bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada ذلك لمن خشى ربه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.